Yeah. 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 Nah, sudut CDE 180 min 6 alfa. Mas Rudi. Oke. Berarti kita punya ini 180 min 6 alfa. 180 min 6 alfa. CDE 180 min 6 alfa. Terus kita punya apa dari BCD? CD sama dengan D ya, boleh. Terus selesai 180 min 6 alfa. Dari sini sekarang kita punya apa? Oke. Sekarang kita perhatikan sudut DEF. Segitiga DEF. Segitiga DEF. Oke. Nah, dari sini kita jadi punya sekarang pada segitiga DEF, pada segitiga DEF kita punya DE sama dengan EF. Berarti sudut EDF sama dengan sudut EFD. EDF-nya berapa? EDF-nya sudutnya adalah, nah ini kan EDC-nya 180 min 6 alfa, CDF-nya 2 alfa. Berarti sudut EDF-nya adalah 180 min 6 alfa ditambah 2 alfa. Berarti 180 min 4 alfa. 180 min 4 alfa. Dari sini kita jadi punya sudut DEF jadi apa? Sudut DEF adalah 8 alfa min 180. Ini udah mulai berubah ya. 8 alfa min 180 DEF. Karena kan 180 min 4 alfa tambah 180 min 4 alfa adalah 360 min 8 alfa. Supaya jadi 180 berarti harus ditambah 8 alfa dikurangi 180. Jadi kita punya DEF besar sudutnya adalah berapa? DEF besar sudutnya 8 alfa min 180. Saya tulis deh. Saya punya sudut DEF adalah 8 alfa min 180. Nah, sekarang kita punya apa? Kita punya sudut DEF, kita punya sudut DEC. Sudut DEF-nya adalah 8 alfa min 180. Sudut DEC-nya adalah 3 alfa. Sudut DEC-nya 3 alfa. Berarti DEC itu segini. Segini 3 alfa, setengahnya ini yang di situ DEF 8 alfa min 180. Berarti FEG jadi berapa? So FEC lah ya. Berarti kita punya sudut FEC berapa? Segini yang besar 3 alfa. 3 alfa. Sebagiannya adalah 8 alfa min 180. Berarti FEC adalah 180 dikurangi 5 alfa. Berarti kita punya dari sini sudut FEG lah ya misalnya. 180 min 5. Sini kita punya sudut FEG adalah 180 min 5 alfa. Sedikit lagi, dengan cara yang sama. Pada segitiga FEG, kita punya, lihat, di segitiga FEG, kita punya EF sama dengan FG. EF sama dengan FG. Dari sini artinya sudut FGE itu sama saja dengan sudut FEG, yaitu sama-sama 180 min 5 alfa. Dari sini kita punya sudut FEG. Sudut FEG berapa? Kan jumlahnya jangan lupa segitiga mau jadi 180 ya.
180 min 5 alfa tambah 180 min 5 alfa adalah 360 min 10 alfa. Supaya jadi 180, berarti harus tambah 5 alfa dikurangi 180. Jadi kita punya sudut FEG sekarang 5 alfa dikurangi 180. Sudut kok FEG sih? EFG maksudnya. Sudut EFG adalah 5 alfa min 180. Jadi kita punya ini jadinya adalah 5 alfa min 180. Berarti ini jadi 5 alfa min 180. 5 alfa min 180. Sekarang kita hitung. FGE, bentar. Oh, masih butuh satu lagi ya. 5 alfa selalu. Jangan lupa tadi sudut EFD itu sudah kita hitung. Sudut EFD adalah 180 min 4 alfa. Jadi kita punya di sini yang ini adalah 180 min 4 alfa. Ini angle chasing-nya. 180 min 4 alfa. Kalau ini 180 min 4 alfa, terus ini 5 alfa min 180, berarti GFA-nya bisa dicari. GFA-nya adalah 180 dikurangi alfa. Ini jadi kita punya, 5 alfa min 180 tambah 180 min alfa kan. Min 180 tambah 180 habis. 5 alfa dikurangi 4 alfa, 1 alfa. Yang salah nih kita nih. Yang salah karena GFA-nya jadi 180 min alfa itu nggak mungkin ya. Karena AGF harus jadi segitiga. Ada yang salah. Kita cek lagi. Ini nggak teliti ya. Kita hitung lagi dari awal, ini ada yang salah ya. Nah, pada ABC, semuanya sama kaki ya tadi bener ya. Pada segitiga ABC, AB sama dengan BC, betul. Berarti itu alfa. Terus BC juga alfa, betul. Berarti itu 180 min 2 alfa. Terus saya punya 2 alfa, 180 min 4 alfa. 3 alfa, 180 min 6 alfa. Itu 2 alfa. Berarti saya jadi punya 180 min 4 alfa. 180 min 4 alfa. Berarti yang di atas 180 min 4 alfa sama 180 min 4 alfa. 360 min 8 alfa, jadi 8 alfa min 180. 8 alfa min 180 berarti itu 180 min 5 alfa. Oh, yang ini salah itu. Oh, enggak benar kok. 180 min 5 alfa. 180 min 5 alfa. Satu lagi 180 min 5 alfa. Oh, yang salah yang terakhir ini. Salah nulis. FEG-nya harusnya adalah 10 alfa dikurangi 180 ya. Berarti kita punya di sini, nah ini 10 harusnya bukan 5. Salah nulis di situ. 10 alfa min 180, sementara di sini 180 min alfa. Kalau saya tambahin, min 180 tambah 180, 0. 10 alfa dikurangi 4 alfa, min 6 alfa. Berarti di sini jadi 180 min 6 alfa. 180 min 6 alfa. Sudah selesai. Kenapa ini selesai? Lihat. Pada segitiga FAG, GA sama dengan GF. Pada segitiga FGA selesai. Terus kita punya pada segitiga FGA, kita punya FG sama dengan GA. Berarti kita punya GEF sama sudutnya maksudnya. Sudut GEF sama dengan sudut GFE. Tapi sudut GEF-nya berapa? Sudut GEF-nya ada FGA ya, kok FGA sih? GAF maksudnya. Sudut GFA-nya berapa?
Sudut GFA-nya adalah 180 min alfa, sudut GAF-nya adalah alfa. Berarti kita jadi harus punya di sini alfa sama dengan 180 min 6 alfa. Jadi kita punya berapa alfanya? Alfanya adalah 180 bagi 7. Udah. Ya, jadi angel chasing ya gini aja sebenarnya, ingat-ingat ke segitiga sama kaki sudutnya ada yang sama. Gitu ya. Terus segitiga sama sisi ada 60 derajat gitu-gitu tuh. Jadi yang diingat-ingat sebetulnya yang seperti itu. Ya. Kalau angel chasing. Tapi kalau di SMA pure cari sudut itu jarang biasanya karena biasanya suka disambung-sambungkan dengan bangunan lah atau apa gitu ya. Oke, contoh lagi. Contoh lagi. Kalau ada pertanyaan boleh langsung langsung ya. Saya coba ambil dari sini. Kita akan lihat dari modul yang saya pernah di itu ya, di apa namanya, nah di sini saya kirim di soalnya di sini ternyata di modul yang pernah saya kirim lah. Kita lihat ya modul. Kita akan pilih satu yang berbahasa Indonesia dulu deh. Kita dasar ya. Kita lihat. Contoh lagi. Galeri lama nulisnya ya sebetulnya. Ini sih nggak terlalu sulit. Nulisnya panjang. Kita lihat di sini bagian geometri. Ini punyanya Pak Edi. Tapi lumayan kenal kok. Jadi maksudnya ini bukan saya yang bikin, tapi Pak Edi Herwan. Ada di satu grup yang sama nih dengan saya. Kita lihat geometri segitiga halaman 79. Garis dan sudut ya, ini sudut-sudut ini. Aturan cos, aturan sin nanti dulu itu pelajaran sekolah sebenarnya. Kalau sudah lewat kelas 10 ini kayaknya harusnya sudah pernah belajar, jadi tahu ya aturan cos, aturan sin. Nanti kita langsung ke soal. Sekarang ke sebangunan dulu. Kita lihat. Saya akan bahas satu soal, ini cuma ada 5 soal ya. Nomor ini deh. 2 soal terakhir, nomor 4 dan nomor 5 ya. Kita lihat seks bangunan. Pada jajar genjang ABCD, E terletak pada soalnya ya. Pada jajar genjang ABCD, E terletak pada sisi BC, garis DE memotong diagonal AC di titik G, perpanjangan DE dan perpanjangan AB saling berpotongan di titik F. Kalau panjang DG-nya 6, panjang EG-nya 4, panjang EF-nya berapa? Jadi, kita cek. Langkah pertama apa? Langkah pertama di geometri adalah gambar dengan cukup rapi. Ya, entah maksudnya mungkin harus pakai apa? Jangka, busur derajat dan segala macam ya. Apalagi kalau misalkan mulai ke provinsi gitu, itu lumayan penting karena nanti titik-titiknya kalau gambarnya bagus, titik-titiknya lebih enak lihat. Nggak ambigu gitu ya. Kita lihat. Jadi kita akan coba gambar dengan pertama kita punya jajar genjang. Anggaplah ABCD gitu ya.
Saya punya jajar ganjil. Jajar ganjil ABCD, lalu E terletak pada BC. Kita simpan aja lah E-nya di sini. E terletak pada BC, lalu garis DE memotong diagonal AC. Garis, oke. Saya tarik ke sini. Ya. Garis DE memotong diagonal AC di titik G. Terus perpanjangan DE dan perpanjangan AB saling berpotongan di titik F. Perpanjangan AB dan perpanjangan DE. Jadi ini saya perpanjang dulu ya. Ini saya perpanjang dulu. Lalu ini juga saya perpanjang. Dia berpotongan di situ. Titik F. Tadi G-nya adalah perpotongan DE memotong diagonal AC di titik G. Di gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini sebenarnya lebih enak pakai manual sih, tapi karena kita sedang belajar kesebangunan, kita akan coba paksakan kerjakan ini pakai kesebangunan. Ya, aku pakai manual langsung jadi. Tapi ya sudah, kerjakan pakai sesuai ini ya. Misalnya, karena nanti ketika kalian mengerjakan itu kan belum tentu kita tahu semua rumus ya maksudnya ya. Jadi kita coba kerjakan dengan yang kita tahu teorinya. Apa yang kita punya di sini? Banget ya. Potong dulu. Supaya gambarnya nggak terlalu menghabiskan tempat. Oke. Oke, kita lihat. Kita punya gambarnya gitu. Terus dari sini kita punya apa ya? Saya pindah ke bawah. Gambarnya seperti ini. Kita tahu DG-nya adalah 6 dari soal. DG-nya adalah 6. Lalu EG-nya adalah 4. Kita mau cari panjang EF-nya berapa? Kita mau cari panjang EF-nya berapa? Pertama, kita mau coba ada yang sebangun nggak ya? Lihat-lihat gambarnya. Cara ngecek ada yang sebangun atau tidak, bagaimana? Cek sudut. Contoh nih, kalau dari gambar, karena gambarnya cukup bagus, yang agak sebangun bisa kelihatan kayak, kalau ini titik sudutnya, maka ini juga sudutnya titik ya. Pasti. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Karena kan bertolak belakang, dasar sudut sama. Anggap sudut ini X. Anggap sudut ini X. Berarti sudut ini juga X. Ya. Dalam berseberang. Kalau dua sudut sudah sama, pasti sudut ketiga juga sama. Jadi pasti sudut yang di sini dengan sudut yang di sini juga pasti sama. Ya. Nah, kalau saya punya segitiga sudutnya sama semua, berarti segitiganya sebangun. Yang di sini berarti yang sebangun yang mana? Perhatikan bahwa kita punya segitiga DGA. Segitiga DGA itu sebangun dengan segitiga EGC.
Sudutnya sama semua tuh. D sama E sudutnya sama, G sama G sudutnya sama, A sama C sudutnya sama. Kalau sebangun kenapa? Kalau sebangun berarti saya punya DG per EG sama dengan GA per GC sama dengan DA per EC. Dari sini kita tahu DG-nya, EG-nya 4. Jadi 6 per 4 sama dengan di sini yang mau saya pakai adalah DA per EC. Atau GA juga bisa ya. Sama dengan GA per GC, tapi nggak tahu kepake atau enggak. Jadi saya punya di sini DA per EC, kayaknya lebih tepat. Jadi kita punya bahwa DA per EC itu perbandingannya 6:4. Oke. DA per EC itu perbandingannya 6:4. Sekarang gini, lihat AD dan BC itu panjangnya sama karena ini jejar genjang. Ya. Kalau DA dan EC itu perbandingannya 6:4, DA dan BE perbandingannya berapa? Harusnya bisa dicari. Kenapa? Karena EC dan BC itu panjangnya sama. Ya EC dan AD, BC dan AD itu panjangnya sama. Jadi kalau di sini kita jadi punya, biar nggak bingung ini deh. Misalkan DA itu adalah 10X. Maka CE ya. Kalau DA-nya 10, oh nggak bisa dong, 10 jelek ya. Ini kita bikin rapi dulu deh. Jadi kita punya 3/2 sama dengan DA per EC. Misalkan DA-nya 3X. Misalkan DA-nya 3X, maka CE-nya 2X ya. Kalau CE-nya 2X, berarti BE-nya X. BE-nya X. Kenapa saya gitu tiba-tiba ngitung BE? Karena, lihat, segitiga FDA itu juga sebangun dengan segitiga FEB. FDA itu yang mana? FDA itu yang ini. Segitiga FDA juga sebangun dengan segitiga FEB. Kenapa saya tahu ini sebangun? Karena sudutnya sama semua. Kenapa tahu sudutnya semua? Karena AD dan BC sejajar. Jadi itu kalau digeserin kan sudutnya sama semua. Jadi kita punya selanjutnya perhatikan bahwa segitiga FAD juga sebangun dengan segitiga FBE. Sehingga dari sini saya jadi punya FA per FB sama dengan AD per BE sama dengan DF atau FD sama aja per EF. Kita ada yang tahu nih, FA-nya tahu nggak? FA-nya, saya salah. FBE ya. FAD dengan FBE. FA per FB sama dengan FA ya, FA-nya nggak tahu, FB-nya juga nggak tahu, nggak ditanya juga. Kita pakainya AD. AD per BE-nya tahu nggak? AD per BE-nya tahu. Kenapa? Karena AD itu tadi kita misalkan 3X, BE-nya X. Jadi 3X per X sama dengan DF. DF itu apa? DF itu adalah 10 plus EF. Karena DF kan panjang ini. DF itu DG, GE, EF. DG-nya 6, GE-nya 4. Jadi DE 10. 10 tambah EF. Di sini kita punya jadi 10 plus EF dibagi E. 3X bagi X kan 3 ya. Jadi 3 sama dengan 10 plus EF bagi EF, terus pindah ruas. Di sini kita jadi punya 3EF sama dengan 10 plus EF. Dari sini saya jadi punya 2EF sama dengan 10. Kalau gitu EF-nya berapa? EF-nya 5. Tuh, udah. Nah, jadi beginilah kesebangunan ya. Ini kayaknya soal OSK atau OSP di tahun-tahun 2011. Gitu. Jadi, kalau ada soal-soal kesebangunan tuh lihat sudut-sudutnya, biasanya apalagi OSK tuh lumayan sangat terpakai kesebangunan segitiga. Ini dasar-dasar ya, belum nanti ke aturan kos segala macam dan sifat-sifat yang lain. Oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak?
Ini review minggu lalu ya. Jadi kesebangunan itu cara ngitungnya gini. Ya, ini soal diambil dari modul tadi. Ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya yang nanya sekarang. Coba kerjakan ini. 2 soal deh. Coba. Dan coba kerjakan dulu deh. Soal, 2 soal. Biar ada pilihan. Kerjakan yang duluan saja, yang mana terserah. Satu laginya. Ini saya ambil dari soal kesebangunan lebih sering suka muncul di soal SMP, jadi kita coba soal SMP dulu. Tidak, walaupun ini soal SMP tapi belum tentu mudah ya. Lihat. Nah, ini aja. Coba, ini ada PG-nya ya. Nah, coba 2 soal nih. Dua-duanya harusnya sih tentang kesebangunan. Cukup lagi. Sebentar. Banyak menghabiskan tempat. Coba nih, 2 soal. Harusnya tentang kesebangunan. Paling tidak gambar dulu terus cek-cek ada yang sebangun atau tidak ya. Coba saya beri waktu ya 10 menitan lah, nanti kita cek lagi 10 menit ya. Tentang minggu lalu nih, habis ini dari 2 soal ini kita mau bahas tentang tadi nilai mutlak ya. Nilai mutlaknya aljabar lagi, balik ke aljabar. Tapi ini lumayan penting jadi kita review dulu. Coba dicoba ya, 2 soal. Kalau sudah seperti biasa tulis di chat, atau kalau misalkan mau mengerjakan nih saya annotate nih. Oke, kalian bisa coret-coret di sini kalau mau. Silakan. Dicoba. Nomor 3 dan nomor 4. Dua-duanya harusnya tentang silahkan. Nanti kita cek. Silakan, saya permisi sebentar ya.
Ada yang sudah dapat nomor 3 atau nomor 4 boleh ditulis misalkan, atau misalkan mau mengerjakan di annotate tuh bisa juga dikerjakan di layar biar yang lain juga bisa lihat. Kita cek ya, sudah 10 menit. Kita memang panjang ya, maksudnya mengerjakan gini-gini tuh. Kalau kan harus ada gambar apa segala macam ya. Kalau nomor 4 sih masih mending ada gambarnya ya. Jadi kita bisa langsung kerjakan sebenarnya kalau yang nomor 4 karena gambarnya udah ada. Oke. Kita kerjakan dulu nomor 3 tapi ya biar berurutan aja. Kita lihat. ABCD adalah persegi panjang dengan sisi AB 16, lalu AD-nya 12. Oke, jadi langkah pertama adalah ya gambar dulu aja. Gambar dulu aja. Anggaplah kita punya persegi panjang ini ya. Anggap ini adalah persegi panjang. ABCD. Lalu kita bikin rapi aja. Yes. Cek, selesai ada ya. Nah, kita punya persegi panjang ABCD. Lalu apa katanya? Ya panjangnya ada. Dari titik D dibuat garis memotong tegak lurus diagonal AC di titik P. Kita punya diagonal AC. Lalu dari titik D ditarik tegak lurus dengan AC. Tegak lurus ya. Wah ini gambarnya persegi nih. Nggak bisa nih gambarnya persegi. Gambarnya jadi salah, harus persegi panjang. Bentar. Ini harus persegi panjang gambarnya ternyata. Ini kita bikin lagi aja. Jadi kurang rapi nih. Ini tidak seperti persegi panjang tapi ya sudah. Oke. Lalu dari titik D saya bikin garis tegak lurus AC. Ini. Di situ lalu kita punya dari titik B juga dibuat garis memotong tegak lurus diagonal AC di titik Q. Kita bikin satu lagi. Nah, ini jadi titik P, ini jadi titik Q. Kita mau cari PQ-nya berapa ya? Kita mau cari PQ-nya berapa? Dengan PQ itu yang mana? PQ itu ini. P. Ini Q.
Nah, kita punya gambar seperti ini. Kita tahu bahwa panjangnya 16 dan 12. Jadi AB-nya 16, AD-nya 12. AB saya tulis saja. 16 dan 12 supaya kita langsung kerjakan di sini aja. Layar ya. AB-nya 16. Lalu AD-nya 12. Nah, lalu gimana? Ya ini jelas kesebangunan sih. Ada yang sebangun nggak? Gimana cara ngeceknya? Ya kita misalkan aja satu titik, misalkan satu titik di sini alfa lah gitu misalnya. Misalkan di sini alfa degree gitu. Alfa derajat misalkan di sini. Kalau ini alfa derajat, maka dengan kesebangunan pada segitiga ABC, saya punya alfa, saya punya ini 90, berarti satu lagi mau tidak mau adalah 90 min alfa. Kalau itu alfa, berarti ini 90 min alfa. Dan seterusnya, bisa juga dikerjakan. Maksudnya apa? Kalau ini 90 min alfa, kalau itu 90 min alfa, maka yang ini juga jadi alfa, karena kan dia tegak lurus. Jadi kalau ini 90 min alfa, supaya jadi 90 kan itu alfa. Itu alfa, ini kita tahu ini 90 tadi. Berarti ini juga jadi 90 min alfa. Yang ini jadi 90 min alfa. Yang ini jadi alfa. Yang ini jadi alfa lagi. Yang ini jadi 90 min alfa lagi. Yang ini jadi 90 min alfa lagi. Yang di sini jadi alfa lagi. Sudutnya sama semua. Kalau sudutnya sama semua berarti itu yang sebangun banyak banget. Kita tinggal pilih aja yang mana kira-kira yang sebangun dan cukup penting gitu ya, misalnya untuk menyelesaikan soal. Oke. Kecil dulu. Emang lebih lama di gambar ya, ini karena diketik sih gambarnya, kalau pakai pulpen mungkin bisa lebih cepat. Oke. Misalkan itu saya udah punya gambarnya ya. Lalu kenapa? Nah, kita tinggal kerjakan aja. Kita lihat. Saya kopi apa itu? Nih gambarnya gini. Jelas semuanya sebangun. Ya, maksudnya setiap segitiganya sebangun. Lebih pastinya lagi sebetulnya adalah segitiga DPA itu kongruen dengan segitiga BQC. Sudutnya sama semua, terus DA sama dengan BC. Jadi kita perhatikan bahwa yang pertama adalah segitiga DPA itu kongruen dengan segitiga BQC. Kenapa kongruen? Karena pertama sudutnya sama semua, jadi sebangun. Terus DA dibagi BC-nya 1, jadi ini segitiga yang sama. Jadi kita punya AP sama dengan CQ. Oke. Yang mau kita cari PQ ya. Jadi PQ adalah AC dikurangi AP
dikurangi CQ. Jadi sama dengan PQ ya. PQ sama dengan AC. AC gampang dong karena pakai Pitagoras. Jadi 16, 12, berarti satu lagi berapa? 3 kali 20 ya. 16 kuadrat 256, 12 kuadrat 144, 256 tambah 144, 400 diakarin 20. Jadi PQ adalah 20 dikurangi AP dikurangi CQ. Tapi AP sama dengan CQ, jadi 20 dikurangi 2AP. Yang mau kita cari apa? Yang mau kita cari adalah, ya berarti AP-nya berapa? Yang mau kita cari AP-nya berapa? Gimana cara nyari AP? Ya, sebangunan aja. Sebangun lagi. Apalagi sih yang sebangun? Ya. Yang kedua kita punya segitiga DPA juga sebetulnya segitiga DPA itu juga sebangun dengan segitiga AQB. Dengan segitiga AQB. Kenapa? Sudutnya sama semua. Sudut DPA sama dengan sudut AQB, sudut PAD sama dengan sudut QBA, dan seterusnya. Dari sini kita jadi punya DP per AQ sama dengan PA per QB, sama dengan DA per AB. DA per AB. Dari sini kita punya apa? Lihat PA. PA itu kita nggak tahu, kita mau cari PA-nya berapa ya. Jadi AP tulis lagi. Dibagi BQ. BQ itu apa? BQ itu panjangnya sama dengan DP. Ya, karena kongruen tadi pakai sini. BQ panjangnya sama dengan DP, sama dengan DA. DA-nya 12, per AB, AB-nya 16. 12 per 16 bagi 4, jadi 3 per 4. Jadi kita punya sekarang gini. AP per DP sama dengan 3 per 4. Sehingga AP sama dengan 3X, DP sama dengan 4X. Sekarang pada segitiga DPA bisa Pitagoras. Pada segitiga DPA kan siku-siku. Kalau siku-siku berlaku Pitagoras, berarti jadi 3X kuadrat ditambah 4X kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Kita hitung ya, 25X kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Jadi X kuadratnya berapa? Langsung lah, X-nya jadi 12 per 5. X itu apa? Nggak tahu, tapi yang tanya adalah AP ya. AP itu 3X. Jadi kita punya AP adalah 36 per 5. Sehingga panjang PQ berapa? Panjang PQ 20 min AP. 20 min 2 AP. Sama dengan 20 dikurangi 72 per 5. Berapapun itu ya. 128 per 5 ya. Sudah. Ya, jadi ya ginilah sebenarnya geometri, apalagi kalau ada kesebangunan. Tinggal sebenarnya cek dulu mana yang sebangun. Jadi ketika nanti mengerjakan soal-soal geometri, harus minimal kepikiran, oh ini sebangun, terus nanti harus agak tebak-tebakan juga, karena ini juga kan yang sebangunnya banyak, tapi kita pakai yang mana. Ya. Apakah ada yang lebih gampang? Sebangunannya adalah, jawabannya adalah ada. Yang mana? Cara 2, lihat. Kalau mau lebih, biar ngitungnya nggak capek, cara 2-nya gini. Segitiga DPA juga sebetulnya segitiga DPA juga sebetulnya sebangun dengan segitiga ABC. Dengan segitiga ABC. Jauh lebih mudah. Dari sini kita jadi punya DP per AB sama dengan PA per BC sama dengan DA per AC. Ini udah tahu semua. Maksudnya tahu semua tuh apa yang mau dicari. AP per BC. BC-nya tahu nggak? BC-nya ya 12. BC-nya adalah 12. Sama dengan DA. DA-nya 12. DA-nya sama dengan 12.
per AC. AC-nya apa? AC itu diagonal. Diagonal tadi 12, 16, satu laginya adalah 20. Udah lebih gampang lagi, nggak usah pakai Pitagorasnya. Jadi AP-nya di sini adalah 144 per 20. Bagi 4, 36 per 5. Sama. Sehingga PQ sama dengan 28 per 5. Dan ini jauh lebih singkat. Gitu ya. Tapi kan kalau di soal tuh kita kadang-kadang nemu kesebangunannya yang mana. Belum tentu ketemu yang lebih bagus itu maksudnya ya. Kerjain aja. Selama belum mentok sih sebenarnya kerjain aja. Ada pertanyaan dulu. Dia gini lah. Sebenarnya nih. Cek sudut. Kadang-kadang harus cek sisi. Tapi di segitiga tuh kalau ada sudut. Di segitiga itu kita bisa mengubah sudut jadi panjang sisi. Salah satunya pakai kesebangunan atau pakai aturan sin, aturan cos sebetulnya. Trigonometrinya nanti lagi. Contoh lain, nomor 4 nih kita bahas ya. Contoh terakhir dulu deh. Sama aja. Di sini kita punya BE-nya 2. Kita copy dulu deh. Saya copy dulu gambarnya. Bisa dicoret-coret. Kita punya gambar gini. Diketahui BE-nya 2, F-nya 6. Kita punya BE-nya 2, EF-nya 6. Lalu FC-nya 4. FC-nya 4, kita mau cari panjang DE. Kita mau cari panjang DE. Gimana? Ya ini tentang segitiga, tentu saja cek yang sebangun-sebangun. Ada nggak yang sebangun di sini? Jawabannya ya banyak. Caranya sama. Anggap ini sudutnya X. Anggap ini sudutnya X. Kita tahu ini siku-siku. Berarti ini jadi 90 min X. 90 min X-nya saya misalin Y deh. Terus ini juga siku-siku. Lihat segitiga ABF. Ini siku-siku, ini X. Berarti di sini 90 min X. Tadi 90 min X-nya saya misalin jadi Y. Ini 90 min X, berarti ini X. Ini Y. Jadi sudutnya sama-sama lagi, berarti sebangun. Yang sebangun apa aja? Kita jadi punya nih, yang sebangun adalah DE, ya, DEB. DEB sebangun dengan FAB. Sebangun juga dengan FAB tadi ya. FAB sebangun juga dengan BAC. Sebangun juga dengan yang segitiga besar yaitu ACB. Ini semuanya sebangun nih. Yang mana yang mau dipakai? Ya terserah. Pokoknya mau cari DE gitu ya. Karena kita mau cari DE berarti DEB pasti dipakai lah. Ya. Karena kita mau cari DEB pasti dipakai. Anggap deh saya coba dulu yang 2 pertama ini. Coba aja. Kalau misalkan bingung, coba aja yang mana. Dapat nggak gitu ya. Dari yang pertama tuh saya punya jadi DE per FA. DE per FA sama dengan EB per AB sama dengan DB per FB. DE-nya mau dicari, DE per FA, FA-nya nggak tahu berapa, sama dengan EB. EB-nya 8 dibagi AB. AB-nya nggak tahu, sama dengan DB. DB-nya nggak tahu juga, jadi nggak jadi apa-apa ya. DB dibagi FB. FB-nya
8. Salah ya, FA tadi 8. Oh, EB-nya 2 ini. EB-nya 2. Lalu ini DB per AB. DB per FB. FB-nya 8. Tapi di sini terlalu banyak yang nggak diketahui ya. Kita harus cari FA, kita harus cari AB, kita harus cari DB. Nggak tahu tuh semuanya tuh. Oh, pakai deh yang lain gitu ya. Pakai yang lain. Misalkan saya mau pakainya dari sini kita punya gini. Misalkan dari yang lain, saya mau pakainya yang tengah sama 2 deh. Dari FAB sebangun dengan BAC, kita juga bisa punya. Jadi FA per BA sama dengan AB per AC sama dengan FB per BC. Dari sini kita jadi punya FA-nya nggak tahu. FA per BA sama dengan AB itu BA sama aja. BA per AC juga nggak tahu BA per AC-nya apa. FB-nya 8 per BC. BC-nya 2 tambah 6, 12. Dari sini kita punya FA per BA sama dengan 8 per 12. Tapi juga nggak jadi apa-apa ya. Bagi 4 nih jadi 2 per 3. Tapi variabelnya masih banyak gitu ya. Oh, coba lagi deh yang lain. Misalkan yang mana? Ini saya nggak pikirin deh, saya kerjain aja dulu. Misalkan sekarang saya mau cobanya FAB sama ACB nih, mungkin lebih bagus gitu ya. FAB dengan ACB saya jadi punya apa? FA per AC sama dengan AB per CB sama dengan FB per AB. Dari sini kita punya FA-nya nggak tahu, AC-nya nggak tahu. Sama dengan AB, AB-nya tidak tahu, dibagi CB, CB-nya tahu, CB-nya adalah 12. Sama dengan FB, FB-nya 8 per AB, AB-nya nggak tahu. Nah, ini masih mending nih. Dari dua ini kita bisa dapat AB. Di sini kita punya jadi AB kuadrat sama dengan 96. Jadi kita punya AB-nya tahu, AB-nya akar 96. 16 kali 6, 16 kali 6 berarti 4 akar 6. Nah, itu. Kita dapat AB-nya. AB-nya 4 akar 6. Dari AB-nya 4 akar 6, sekarang balik lagi ke sini. Jadi ngerjainnya bolak-balik ya. Sehingga dari sini kita punya 2 per 4 akar 6 sama dengan DB per 8. Tinggal pindah ruas dong. Jadi kita punya jadi DB adalah berapa? 8 pindah ruas 16. 16 bagi 4 jadi 4 per 6 akar 6. 4 per 6 akar 6 adalah 2 per 3 akar 6. Tapi ini DB. Yang dicari bukan DB, yang dicari DE. Pakai apa? Ya Pitagoras. BDE kan segitiga siku-siku. Lalu kita punya pada segitiga BDE, kita jadi punya BD kuadrat tambah DE kuadrat sama dengan BE kuadrat. BD kuadrat ditambah DE kuadrat sama dengan BE kuadrat. Oh, udah. Jadi kita punya DE kuadrat adalah BE kuadratnya 4 dikurangi 2 per 3 akar 6 kuadrat. Sehingga kita punya DE-nya berapa? DE kuadrat ya. 4 dikurangi 4 per 9 kali 6 ya. 4 per 9 kali 6 itu berarti jadi 24 per 9. 24 per 9 sederhanakan bagi 3, 8 per 3 ya. 2 jadi 4 per 3 ya. Udah. Jadi DE-nya berapa? DE-nya adalah akar 4 per 3. Atau sama dengan 2 per akar 3. 2 per 3 akar 3. Udah. Ada nggak 2 per 3 akar 3? Nggak tahu, tapi harusnya ada. Jadi begitulah ya, ngerjain geometri itu lumayan harus melihat, maksudnya dari gambar tuh kita cari ada nggak ya yang sebangun. Ya, nah itu
akan sering dipakai nanti, apalagi kalau misalkan sudah makin sini, banyak titik yang kita harus tahu letaknya ada di mana. Ya, banyak titik-titik spesial yang kalau kita tahu mungkin membantu ketika kita mengerjakan soalnya. Ada pertanyaan dulu semuanya. Jadi kurang lebih sebenarnya gini, sisanya adalah kita harus latihan, sebenarnya kalian harus latihan. Mungkin akan juga saya upload ini di lecture note itu ada juga latihan udah cukup banyak sebetulnya. Tapi kadang-kadang lumayan agak susah. Ini dulu deh. Yang ini cenderung lebih mudah. Competition. Untuk dasar ya. Saya nggak tahu nih kita pakai buku-buku bajakan gini sebenarnya boleh. Saya upload ke modul kalian ya supaya untuk belajar. Bisa dicek nanti ini cenderung soalnya latihannya sedikit ya primer tuh otomatis jadi ini ada solusinya juga dan soalnya nggak begitu loncat dia jadi bisa dicoba. Bab pertamanya langsung geometri ya. Itu dibaca-baca ya. Seperti ini. Lalu berikutnya kalau tidak ada pertanyaan kita mau masuk ke materi hari ini yaitu nilai mutlak. Balik lagi ke aljabar ya. Balik lagi ke aljabar. Hitung-hitung lagi. Nilai mutlak sih sebetulnya nggak terlalu banyak. Makanya saya ada sedikit waktunya karena sama saja dengan yang dipelajari di sekolah, nggak ada yang berbeda. Cuma apa namanya soalnya aja yang agak lain, tapi itu pun sebenarnya bisa dikerjakan pakai teori-teori yang sama dengan mutlak. Ya nggak ada teori baru kok. Jadi kita review saja. Apa saja sih materinya di nilai mutlak? Ya. Pertama apa sih nilai mutlak? Jadi nilai mutlak itu adalah definisinya gini. Kalau saya punya mutlak X itu bisa terbagi menjadi 2. Bisa tetap X, bisa berubah jadi min X. Tetap X saat apa? Saat X-nya lebih besar sama dengan 0. Bisa jadi min X kalau X-nya kurang dari 0. Jadi contohnya, kalau yang 0 sebenarnya boleh ditulis di bawah berarti sama dia. Jadi contohnya kalau saya punya mutlak 3, ya mutlak 3 ya 3 gitu ya. Kalau saya punya mutlak 0 ya 0. 0 sama min 0 kan sama aja. Kalau saya punya mutlak min 2 atau min 3 ya sama aja. Ini jadi 2, jadi nulisnya min dari min 2 gitu ya, jadi 2. Oke, makanya kita punya mutlak X. Mutlak X itu sebenarnya terbagi 3, satu lagi 0, tapi 0 nggak terlalu penting, bisa disimpan di positif. Bisa disimpan di negatif sama aja gitu ya. Jadi nilai mutlak itu definisinya seperti ini. Ya, bahasa Inggrisnya absolute value. Jadi kita mau cari nilai absolutnya gitu ya.
Mohon tunggu sebentar. Ya, ini audionya agak-agak. Nah, jadi nilai mutlak itu pokoknya nggak boleh negatif, gitu. Hasilnya harus selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi contohnya mutlak 3, 3, mutlak 0 ya 0. Mutlak min 2 sama dengan min 2. Contoh lainnya misalkan kalau saya punya mutlak 2x min 1, maka ini bisa terbagi 2. Terbagi 2-nya jadi apa? Bisa tetap 2x min 1, atau bisa berubah jadi min 2x tambah 1. Negatifnya. Tetap 2x min 1 kalau apa? Yang pasti bukan kalau x-nya lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau x-nya 0 aja. Kalau x-nya 0 kan 2x min 1 masih negatif. Jadi yang harus lebih besar sama dengan 0 itu bukan x-nya, tapi 2x min 1-nya. Jadi kita punya mutlak 2x min 1 tetap 2x min 1 saat apa? Saat 2x min 1-nya lebih besar sama dengan 0. Dari pertidaksamaan ya. Oke. Jadi ini harusnya tulis ini. 2x min 1-nya lebih besar sama dengan 0. Atau kalau pindah-pindah ruas, saya jadi punya x-nya lebih besar sama dengan setengah. Sisanya ya sebaliknya, berarti jadi x-nya kurang dari 1/2. Jadi kalau saya punya mutlak 1 min x, berarti mutlak 1 min x itu jadi apa? Mutlak 1 min x itu bisa tetap 1 min x, bisa berubah jadi min 1 plus x, atau jadi x min 1. 1 min x kalau apa? Kalau 1 min x-nya lebih besar sama dengan 0. Kalau saya pindah ruas, ini jadi x-nya kurang dari sama dengan 1. Jadi hati-hati dengan tandanya ya. Ini ketika x-nya lebih dari 1. Pokoknya harus tahu kapan dia positif, kapan dia negatif. Ya, karena pembagian daerah di nilai mutlak itu lumayan penting. Pembagian daerah itu di nilai mutlak bisa dibilang sangat penting gitu ya. Nah, nilai mutlak punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya apa saja? Yang pertama, mutlak A itu sama saja dengan mutlak min A, tentu saja. Pakainya X deh. Mutlak X sama dengan min mutlak X. Lalu mutlak XY, X kali Y, ini sama saja dengan mutlak X dikali mutlak Y. Kalau saya punya mutlak X per Y, hasilnya adalah ya mutlak X bagi mutlak Y. Yang keempat, paling persamaan segitiga. Kalau saya punya mutlak X tambah Y, ini hasilnya pasti lebih kecil atau sama dengan mutlak X tambah mutlak Y. Secara definisi sebenarnya cuma gini. Kalau ada soal, ya kita harus cari ide. Maksudnya kalau ada pertidaksamaan, kita harus bagi daerah. Kalau misalkan, pokoknya mutlak itu kalau di soal, sebetulnya gimana caranya supaya mutlaknya hilang gitu ya. Contoh. Contoh-contoh, misalkan banyaknya bilangan real X sehingga mutlak X min mutlak X bagi X ini bilangan positif, ada berapa?
banyaknya bilangan real X sehingga mutlak dari X min mutlak X dibagi X bilangan positif apa? Tentu saja X-nya tidak sama dengan 0 ya. Karena kalau 0 kan dibagi 0 nggak bisa ya. Sekarang gimana? Nah, kita kerjakan aja gimana caranya supaya mutlaknya hilang. Tentu saja dari yang paling dalam. Kita lihat tadi. Mutlak X itu bisa saya pecah jadi apa? Mutlak X itu bisa saya pecah menjadi X atau min X. X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Min X kalau X-nya kurang dari kurang dari 0. Berarti kita harus bagi dua kasus. Terdapat dua kasus. Pertama, kita bagi ketika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan ketika X-nya kurang dari 0. Kita lihat. Ya, tapi kan X-nya nggak boleh 0, jadi ini sama dengannya juga boleh hilang. Kalau X-nya lebih dari 0, saya punya ini jadi apa? X-nya positif nih. Kalau X-nya positif berarti ini jadi mutlak X dikurangi mutlak X-nya tetap X dibagi X. Berarti ini jadi sama dengan X kurang X kan 0 bagi X. Jadi sama dengan 0. Jadi kalau X-nya lebih dari 0 nilainya pasti 0. 0 bukan positif ya. Kalau X-nya kurang dari 0, saya jadi punya soal X dikurangi mutlak X dibagi X. Ini jadi apa? Ini jadi sama dengan mutlak X. Mutlak X jadi apa? Mutlak X jadi min X. Berarti jadi min X dibagi X. Ini jadi apa? Jadi mutlak 2X dibagi X. Mutlak 2X pakai sifat ini sama saja dengan 2 dikali mutlak X dibagi X. Mutlak X-nya jadi apa? Mutlak X-nya jadi min X. Karena X-nya kurang dari 0. Berarti ini jadi min 2X per X sama dengan min 1. Jadi, banyaknya bilangan real X yang memenuhi adalah 0 atau nggak ada gitu ya. Karena ketika X-nya positif jadi 0, ketika X-nya negatif jadi min 1. Nggak mungkin dia nilainya jadi positif. Seperti itu. Ya, udah. Satu lagi misalkan. Tentukan semua nilai X sehingga, ini saya nggak salah aja, mutlak 2X min 3 ditambah mutlak X tambah 2 sama dengan 5. Kita mau cari X-nya apa saja sih supaya ini benar. Ya, X-nya apa saja sih? Langkahnya bagaimana? Ya mutlaknya dihilangkan gitu ya. Mutlaknya dihilangkan gimana? Kita bagi dulu pakai definisi. Ya. Mutlak 2X min 3 itu bisa tetap 2X min 3, bisa tetap 2X min 3, bisa berubah jadi min 2X tambah 3. Mutlak 2X min 3 tetap 2X min 3 kalau apa? Kalau 2X min 3-nya lebih besar sama dengan 0. Atau X-nya lebih besar sama dengan 3/2. Satu lagi pasti sebaliknya, jadi X-nya kurang dari 3/2. Dengan cara yang sama, mutlak X plus 2 juga bisa digituin. Mutlak X plus 2 itu bisa tetap X plus 2, X plus 2, bisa berubah jadi min X min 2. Tetap X plus 2 kalau apa? Tetap X plus 2 kalau X plus 2-nya lebih besar sama dengan 0, atau X-nya lebih besar sama dengan min 2. Ini kebalikannya, berarti X-nya kurang dari min 2. Terus bagaimana? Nah, bayangkan ya kita bikin ini deh. Kita bikin daerah deh. Kita bikin daerah nih. Saya punya garis bilangan. Patokannya adalah min 2 dan 3/2. Min 2 dan 3/2. Min 2 dan 3/2. Ya. Kalau saya bagi daerahnya jadi gini, saya jadi punya 3 daerah.
Kalau gini saya jadi punya 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Terus gimana? Ya kita bagi jadi 3 daerah. Kita bagi 3 kasus. Terdapat 3 kasus. Yang pertama apa? Yang pertama tadi daerah pertama, yaitu daerah pertama itu di sini berarti X-nya kurang dari min 2. Daerah kedua itu X-nya sudah lebih besar sama dengan min 2, tapi masih kurang dari 3/2. Daerah terakhir adalah X lebih besar sama dengan 3/2. Sekarang kita lihat. Soal punya kita kan asalnya ini. Ketika X-nya kurang dari min 2, kurang dari min 2 itu kan pasti kurang dari 3/2 ya. Berarti 2X min 3-nya berubah jadi min 2X tambah 3. X tambah 2-nya berubah jadi min X min 2. Ini sama dengan, tinggal hitung. Min 2X min X, min 3X. 3 kurang 2, 1 sama dengan 5. Kita pindah ruas jadi min 3X sama dengan 4. X sama dengan min 4/3. Nah, tetapi di sini min 4/3 tentu saja lebih besar daripada min 2. Ya. Jadi di daerah pertama tuh kita harus punya X-nya kurang dari min 2, tapi pas dikerjakan malah X-nya min 4/3. Min 4/3 lebih dari min 2. Jadi pada kasus ini tidak ada solusi. Saya ngelain dengan cara yang sama. Kalau X-nya lebih besar sama dengan min 2, soal punya kita jadi asalnya gini, berubah menjadi min 2X tambah 3 plus X plus 2 sama dengan 5. Kita hitung jadi min 2X tambah X min X. 3 tambah 2, 5. 5 pindah ruas jadi 0. Ini kita punya X-nya 0. Apakah 0 di antara min 2 dan 3/2? Jawabannya adalah iya. Nanti kita punya di sini X-nya 0 adalah 0. Didapat satu solusi. X-nya lebih besar sama dengan 3/2, semuanya positif. Jadi kita punya soal 2X min 3 tambah X tambah 2 sama dengan 3X sama dengan 6. Min 3 tambah 2, 1 ya. Min 1 pindah ruas jadi 6. X-nya 2. Apakah 2 lebih besar sama dengan 3/2? Jawabannya adalah iya. Ini didapat satu solusi lagi. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah tentukan semua nilai X. Ya, udah. 2. 0 dan 2. Jadi semua nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Mudah dicek memenuhi nih. Masukin 0 ya. Masukin 0, 2 kali 0, 0, 0 kurang 3, 3. 0 tambah 2, 2. 3 tambah 2, 5. Masukin 2. 2 kali 2, 4. 4 kurang 3, 1. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 4, 5. Oh, udah. Ya, nah. Nilai mutlak di lomba, di Olimpiade masih sebenarnya masih di sekitaran sini-sini, tinggal nambah logika sedikit. Jadi teorinya sebetulnya sama persis dengan yang ada di sekolah. Ya. Contoh lagi, latihan ya. Atau ini deh, kita kerjain deh. Contoh. Ini aja. Nilai maksimumnya berapa tuh? Nilai maksimum dari ini. Nilai maksimum dari mutlak X min 3 tambah mutlak X plus 4 dikurangi mutlak 3X min 6. Kita mau cari maksimumnya gimana? Caranya bagaimana? Sama persis. Pertama kita bagi daerah.
Perhatikan bahwa berdasarkan definisi nilai mutlak ya. Kita punya apa? Kita punya mutlak X min 3 itu bisa tetap X min 3, bisa berubah jadi negatifnya. Negatif dari X min 3, berarti negatif X plus 3. Tetap X min 3 kalau apa? Tetap X min 3 kalau X-nya lebih besar sama dengan 3. Ini kalau X-nya kurang dari 3. Dengan cara yang sama, mutlak X plus 4 juga bisa dipecah jadi 2. Pas saja bisa tetap X plus 4, bisa berubah jadi min X min 4. Tetap X plus 4 kalau apa? Kalau X-nya lebih besar sama dengan min 4. Ini sebaliknya kalau X-nya kurang dari min 4. Lalu yang terakhir, mutlak 3X min 6. Mutlak 3X min 6 juga terbagi jadi 2. Bisa tetap 3X min 6, bisa berubah jadi min 3X tambah 6. Yang pertama syarat, kalau X-nya lebih besar sama dengan 2, 3X min 6 lebih besar sama dengan 0, pindah-pindah ruas, jadi X-nya lebih besar sama dengan 2. X-nya kurang dari 2. Lalu bagaimana? Ya berarti kita pecah lagi. Kita punya 4 daerah. Ya, patokannya min 4, 2, sama 3. Jadi ada 4 daerah. Terdapat 4 kasus. Apa saja? Yang pertama adalah X-nya kurang dari min 4. Yang kedua adalah X-nya lebih besar atau sama dengan min 4, tapi kurang dari 2. Yang ketiga, X-nya sudah lebih besar sama dengan 2, tapi masih kurang dari 3. Terakhir, X-nya lebih besar sama dengan 3. Gimana? Ya dimasukin ke soal. Soalnya maunya apa? Soalnya maunya ini. Ini, kalau misalkan X-nya kurang dari min 4, semuanya pasti negatif. Maksudnya negatifnya. Berarti kita jadi punya ini jadi min X tambah 3. Kurangin aja. Min X tambah 3 ditambah min X tambah 4 dikurangi min 3X tambah 6. Sorry, ini salah. Min X min 4. Kalau dihitung, kita jadi punya apa nih? Min X, min X, min 2X, min 2X, min 3X, min 2X, tambah 3X. Jadi X. 3 kurang 4, min 1, min 1 kurang 6, min 7. X min 7. Lihat bahwa X-nya kurang dari min 4. Kalau X-nya kurang dari min 4, berarti X min 7 kurang dari min 4, min 4, min 7. Tahu ini sama dengan 11. Sorry, min 11. Jadi kalau di sini, di kasus pertama, nilai maksimumnya nggak ada, tapi dekat-dekat 11. Yang lain bagaimana? Dengan cara yang sama. Ini saya copy aja dulu. Kalau di sini di antara min 4 sampai 2, berarti min 4-nya udah positif. Ini jadi X plus 4. Yang lainnya masih negatif. Jadi kita jadi punya min X tambah X habis. Ini jadi 3X. 3 tambah 4, 7. 7 kurang 6, 1. Jadi saya punya 3X tambah 1. Kita mau cari maksimum. Lihat X-nya paling gede dekat-dekat 2. Berarti ini jadi 3 kali 2 paling besarnya. Tapi nggak nyampe, masih kurang dari. 3 kali 2 tambah 1. Atau 6 tambah 1 yaitu kemana? 6 tambah 1 yaitu 7. Di sini maksimumnya kurang dari 7. Tetap lebih besar daripada yang di atas ya. Yang di atas tadi salah. Mana? Yang di atas tadi maksimumnya masih min 11. Selanjutnya dengan cara yang sama. Di sini min X min 4-nya jadi plus. Min 3X tambah 6-nya udah 3X min 6 sekarang. Kalau dikerjakan ini jadi
Min X tambah X habis jadi min 3X. 3 tambah 4, 7 tambah 6, 13. Jadi kita punya ini min 3X tambah 13. Lihat. X-nya paling kecil 2. Karena ini kali min 3 ya. Berarti paling besarnya adalah ketika X-nya 2. Min 3 kali X itu paling besar kalau min 3-nya kali 2. Dari sini kita punya kurang dari atau sama dengan. Kurang dari atau sama dengan min 3 kali 2. 3 kali 2 tambah 13. Min 3 kali 2 adalah min 6 tambah 13, 7. Jadi maksimumnya masih 7 di sini. Ketika X-nya 2 ya. Terakhir X-nya lebih besar sama dengan 3. Kalau X-nya lebih besar sama dengan 3, maka soalnya sekarang udah positif semua. Jadi ini jadi X min 3. Terus ini jadi X tambah 4. Ini dikurangi 3X min 6. X tambah X, 2X, 2X kurang 3X min X. Min 3 tambah 4, 1 tambah 6, 7. X-nya minimal 3. Berarti ini maksimumnya adalah ketika X-nya 3. Min 3 tambah 7. Min 3 tambah 7. Sama dengan 4. Jadi di sini maksimumnya 4. Nah, di antara semuanya, yang mana yang paling besar? Ya, yang paling besar adalah yang 7. Jadi didapat. Didapat nilai maksimum pada persamaan pada ini dari ini adalah 7. Adalah 7, yaitu ketika X sama dengan 2. Sudah. Seperti ini. Ini kerja ini kan sama-sama aja pakai cara-caranya. Bagi daerah mutlaknya hilangin, sisanya ngitung aja maunya jadi apa. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Coba saya kasih lagi sekarang 2 soal lagi latihan. Coba banyak X anggota real sehingga mutlak X plus 2 ditambah mutlak X min 3 sama dengan 5. Yang tadi. Apa tuh? Ada berapa banyak solusinya ya? Lalu jika mutlak X Y, mutlak X plus Y sama dengan X kurang Y, X kali Y-nya berapa? Berapakah nilai dari X kali Y? Nah, coba dua soal nih. Nah, kayaknya terakhir untuk hari ini. Nah, silakan coba dulu. 5 menit, saya kasih waktu 5 menit. Coba nomor 4 sama nomor 5. Ada berapa solusi? Yang 4 ada berapa solusi? Nomor 5, X kali Y-nya berapa? Dihitung. Nilai mutlak cuma segini materinya, nggak ada lagi. Misalnya tinggal latihan-latihan. Coba lalu kirim di chat jawabannya kalau ada yang dapat ya. Jadi yang matematik tuh materinya sebenarnya kalau ini nggak terlalu banyak. Kalau bukan nggak terlalu banyak sih. Ya memang nggak terlalu banyak juga sih sebetulnya. Lalu sisanya adalah ya latihan soal mau tidak mau ya.
Yang apa? Nomor 4 atau nomor 5? Kita coba ya. Yang nomor 4 dulu. Nomor 4 dengan saya yang sama tadi. Berdasarkan definisi, kita bisa ubah. Mutlak X plus 2 itu bisa tetap X plus 2, bisa berubah jadi negatif ya, negatif X min 2. X plus 2 kalau X-nya lebih besar sama dengan min 2, ini sebaliknya X-nya kurang dari min 2. Dan cara yang sama, mutlak X min 3 juga bisa tetap X min 3 atau berubah jadi min X plus 3 ya, negatifnya ya. Kalau apa? X min 3 kalau dia tetap positif, jadi X-nya lebih besar sama dengan 3. Ini sebaliknya, X-nya kurang dari 3. Jadi kita punya 3 kasus. Yaitu yang pertama, kalau X-nya kurang dari min 2. Yang kedua, kalau X-nya sekarang udah lebih besar dari min 2, tapi masih kurang dari 3. Terakhir, X-nya lebih besar sama dengan. Kalau X-nya kurang dari min 2, soal punya kita jadi, langsung ya, saya tulis ya. Soal punya kita menjadi min X min 2, min X plus 3 sama dengan 5. Hitung jadi min 2X. Min 2 tambah 3, 1. 1 pindah ruas jadi min 1, 5 kurang 1 jadi 4. Di sini kita punya X-nya min 2. Tapi di sini nggak boleh ya, tidak memenuhi. Karena X-nya kurang dari min 2. Satu lagi, soal punya kita jadi X plus 2 ditambah X plus 2 ditambah min X plus 3 sama dengan 5. Dari sini kita jadi punya 5 sama dengan 5. Artinya semua memenuhi. Semua memenuhi. Di antara min 2 sampai 3 semuanya memenuhi. Yang terakhir, kalau X-nya lebih besar sama dengan 3, soal punya kita jadi X min 2 ditambah X plus 3 sama dengan 5. Di sini kita punya jadi 2X tambah 1 sama dengan 5. X-nya 2. Udah. Jadi, semua solusinya adalah, tapi ini tidak memenuhi ya. Karena X-nya lebih besar dari 3. Semua solusinya adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Ada sebanyak tak hingga. Ada sebanyak tak hingga bilangan real yang memenuhi. Pokoknya di antara min 2 sampai 3. Boleh min 2,1, min 2,2, semuanya terserah. Tetap bisa. Udah. Nah, cek ya. Misalkan X min 2,1. Min 2,1 tambah 1 jadi min 2,1 tambah 2 jadi min 0,1. Min 2,1 dikurangi 3, masalah nih. Min 2,1 dikurangi 3 jadi min 5,1. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Kalau 2 kurang dari 3 ya. X plus 2-nya tetap X plus 2, betul. Tambah min X plus 3. X tambah min X. Oh, lihat min 2,1. Yang salah.
Sebenarnya min 2,1 gagal ya. Min 2,5 deh, min 2,5 gagal. Min 2,5 tambah 2 kan. Min 2, oh, sorry, kurang dari min 2 ya. Kita harus cobanya min 1,8 gitu, baru benar. Coba 0 misalnya, atau coba 1 lah. 1 tambah 2, 3, 1 kurang 3, 2, 3 tambah 2, 5. Jadi benar ya. Jadi ada hingga solusi, yaitu dari min 2 sampai 3. Udah. Yang nomor 5 bagaimana? Nomor 5, dengan cara yang sama. Kita lihat, mutlak X plus 2. X plus 2. Mutlak X plus Y sama dengan, bisa jadi X plus Y, bisa berubah jadi min X min Y. Ini syaratnya kalau X plus Y-nya lebih besar sama dengan 0. Yang ini kalau X plus Y-nya kurang dari 0. Masukin ke soal. Bagi 2 kasus ya. Terdapat 2 kasus. Yang pertama, X tambah Y lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, X plus Y kurang dari 0. Masukin aja. Kalau X plus Y-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita punya mutlak X tambah Y sama dengan X tambah Y. Saya punya X tambah Y sama dengan X kurang Y. Dari sini dapat X-nya 0. Y-nya 0. Saya dapat Y-nya 0. X-nya terserah tapi Y-nya 0. Sehingga X kali Y, berapapun X-nya tetap 0. Selesai. Yang kedua, kalau X plus Y-nya kurang dari 0, berarti mutlak X plus Y jadi min X min Y. Min X min Y. Min X min Y sama dengan X min Y. Sama dengan X min Y. Dari sini X-nya yang 0. Y-nya terserah. Pokoknya yang negatif gitu ya. Tapi nggak peduli, kan X-nya tetap 0. Jadi, pada semua kasus didapat 0. Jadi, pada setiap kasus didapat bahwa X kali Y pasti 0. Oh, nah, nilai mutlak mah gini-gini aja sebetulnya. Tinggal melancarkan aja ini. Bagi daerah pasti selesai. Kadang-kadang bahkan nggak perlu bagi daerah ya. Maksudnya berlogika aja. Pokoknya mutlak itu nggak boleh negatif. Kalau butuh bagi daerah kayak gini. Kalau enggak ya jangan. Tapi harusnya soalnya masih di sekitaran seperti ini. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini semuanya.